Halo semua Sobat Filsuf, selamat datang di podcast Melampaui Metrik. Dengan saya Zendi Gutama sebagai pembawa acara. Dan hari ini kita akan menyelami pertanyaan mendasar tentang realitas, kebebasan, dan eksistensi. Topik yang diusung secara epik dalam film The Matrix. Nah, kita juga akan mengupas film ini melalui 5 perspektif filsuf ternama, yaitu yang pertama ada Descartes, Hegel, Kant, Kierkegaard, dan Sartre. So, mari kita mulai perjalanan kita untuk menemukan makna di balik simulasi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, saya juga ingin menjelaskan atau bercerita mengenai sinopsis dari film The Matrix ini. The Matrix mengisahkan tentang Thomas Anderson, dia seorang programmer komputer yang memiliki kehidupan ganda sebagai hacker dengan nama samaran Neo. Dan ia merasa ada yang aneh dengan dunia di sekitarnya. Hingga pada akhirnya dia direkrut oleh kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Morpheus dan Trinity. Mereka mengungkapkan kepada Neo bahwa dunia yang ia kenal hanyalah simulasi komputer yang disebut The Matrix. Diciptakan oleh mesin cerdas untuk memperbudak umat manusia dan menggunakan energi tubuh mereka sebagai sumber dayanya. Neo kemudian dibimbing untuk terbangun dari simulasi itu dan menghadapi kenyataan yang brutal. Dan dunia nyata telah hancur, katanya. Dan manusia sedang diperbudak oleh mesin. Morpheus percaya bahwa Neo adalah the one, atau sosok yang diramalkan bisa membebaskan umat manusia dari kendali The Matrix. Film ini menyajikan pertarungan antara dunia nyata dan dunia ilusi, antara kebebasan dan sistem penindasan yang dibalut dengan aksi ikonik, filosofi mendalam, dan visual revolusioner. Nah, untuk memulai, mari kita mendengarkan pandangan tentang realitas dan keraguan. Sebelum kita masuk ke topik, saya akan meminta teman saya Novia untuk memperkenalkan dirinya dan juga filosofi yang akan ia bawakan. Silakan Novia. Thank you, Kak Zendi. Halo, perkenalkan saya Novia. Di sini saya akan mewakili filsuf Descartes. Saya mewakili pemikiran kritisnya dan menyukai pemikiran kritis secara keraguan metodis. Dan hari ini saya mewakili Ren Descartes, filsuf yang terkenal dengan pernyataan cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Jadi menurut Novia bagaimana nih menurut Descartes ketika dari filsuf tersebut ketika melihat dunia di dalam film The Matrix ini? Oke, thank you Kak Cindy. Sedikit aku jelaskan dari filsuf Descartes ini mengajarkan kita untuk meragu sesuatu demi menemukan fondasi pengetahuan yang benar-benar pasti. Jadi kita tuh dianjurkan sama Descartes ini tidak hanya memandang dunia itu sebatas hidup saja, tapi kita harus berpikir secara kritis kenapa kita ada di dunia ini. Dalam The Matrix, Neo mulai mempertanyakan kenyataan yang selama ini ia anggap apakah dunia ini nyata atau hanya sebuah simulasi. Bagi Descartes, dunia yang tampak nyata dapat dimanipulasi, layaknya mimpi atau ilusi yang diciptakan oleh kekuatan luar, mungkin kekuatan yang memang di luar batas kemampuan manusia. Sama seperti proses keraguan yang kita lakukan. Terkadang kita berpikir, hari ini saya nyata atau tidak. Neo pun harus melewati tahap ketidakpastian yang mencapai kesadaran yang murni. Jadi kalau kita mencapai kesadaran yang murni ini, menurut Descartes ini kita harus melewati banyak pemikiran yang terkadang menurut kita ini nggak logis gitu. Jadi manusiawi banget kalau kita sebagai manusia harus berpikir secara kritis. Jadi kita tahu makna hidup seperti apa. Itu sih Kak. Oke, Dari good. Descartes. Yes, thank you Novia, perspektif dari Sama. Descartes ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari segi perspektif di Hegel ya. Dan kita juga akan melihat dinamika perubahan dan konflik dalam film The Matrix dari kacamata dialektika.
Hai Nisa, silakan perkenalkan diri dan jelaskan pemikiran Hegel yang relevan dengan film The Matrix. Halo Kak Zendi. Hai. Saya Nisa. Mungkin saya hari ini akan mewakili sebagai filsuf dari Hegel ya. Hegel Mhm. memandang sejarah dan realistis sebagai proses dialektis dari tesis ke anitesis lalu menuju sintesis. Oke, Nisa. Menurut Jadi Hegel. bagaimana nih konsep dialektika Hegel jika diterapkan dalam perjalanan si Keanu Reeves atau si Neo ini? Silakan. Dalam film ini, dunia dikendalikan oleh mesin merupakan tesis, suatu Mhm. kondisi awal yang menindas. Ketika Neo mulai meragukan dan melawan sistem tersebut, muncullah antitesis. Konflik antara kedua kekuatan ini menyebabkan terjadinya transformasi atau sintesis, di mana kesadaran dan kebebasan baru mulai muncul. Proses dialektis ini menggambarkan bagaimana melalui konflik realistis, berkembang, dan bertransformasi menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi, Kak. Oke, jadi di sini lebih meng-highlight bagaimana kita itu secara realistis untuk berkembang ya dan Betul, bertransformasi tentunya ya untuk menuju betul. tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ya, mungkin benar banget ya kita memang harus melakukan sebuah transformasi untuk Mhm, mencapai sesuatu yang lebih baik pun juga harus melakukan transformasi ya. betul, Oke, Kak good. Zendi. Thank you Nisa atas Thank you, Kak penjelasannya. Zendi. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari perspektif si Kant atau Immanuel Kant ya. Nah, so kita akan membahas pandangan dari Immanuel Kant tentang batas pengetahuan kita. Nah, siapa yang akan menjelaskan? Di sini kita akan ada Cika. Silakan Cika bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan pandangan tentang The Matrix ini melalui perspektif si Immanuel Kant. Silakan Cika. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Cika. Hari ini saya tertarik ya pada cara pikiran manusia memproses realitas dan hari ini saya mewakili Immanuel Kant. Hmm. Menurut Kant, dunia yang kita alami itu merupakan fenomena, hasil Oke. konstruksi kita, sedangkan dunia sesungguhnya tetap tidak dapat dijangkau secara langsung. Tetap tidak dapat dijangkau secara langsung ya. Berarti akan melewati banyak proses berarti ya kalau kita melihat dari statement tersebut. Jadi gimana nih Cika, bagaimana konsepkan ini bisa tercermin dalam film The Matrix? Berdasarkan konsepnya Immanuel Kant, dalam Mhm. film The Matrix, kehidupan yang dialami manusia adalah kehidupan yang fenomenal. Jadi, apa yang kita lihat dan rasakan Mhm. disajikan secara terstruktur oleh sistem. Nah, Oke. namun realitas hakiki atau noumena tetap tersembunyi di balik layar. Momen ketika Neo terbangun bisa kita Mhm. artikan sebagai upaya untuk mendekati noumena. Ya walaupun pengetahuan kita akan realitas absolut itu selalu terbatas dan akan terbatas ya oleh kemampuan indera dan rasio kita, Betul. gitu. Jadi tetap ya di sini itu kita ternyata masih memiliki batasan ya, terutama kalau kita melihat dari kemampuan indera dan rasio kita. Oke, good. Thank you Cika ya atas penjelasannya sangat mudah dipahamin mengenai dari Immanuel Kant itu sendiri. Lalu terakhir nih ya selanjutnya yang keempat kita akan mendengarkan pandangan dari perspektif eksistensialisme Sartre. Nah, siapa yang akan menjelaskan? Teman saya Sinta. Silakan Sinta boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum Sinta akan memaparkan bagaimana sih pandangan Sartre tentang film The Matrix ini. Halo, thank you Kak Zendi. Oke, perkenalkan saya Sinta. Di sini saya akan mewakili Jean-Paul Sartre. Yang mana Jean-Paul Sartre ini terkenal dengan konsep bahwa eksistensi mendahului esensi. Nah, menurut Sartre, kita tidak dilahirkan dengan makna tertentu, tapi kita itu harus menciptakan makna melalui pilihan dan tindakan kita. Wow, sangat menarik ya. Menurut saya sih dari keempat tadi ini yang sangat mudah diterima. Kita harus menciptakan makna melalui pilihan dan tindakan kita. So, jadi gimana nih Sinta? Bagaimana
perjuangan Neo mencerminkan pandangan Sartre dalam film The Matrix ini? Nah, jadi Neo ini awalnya hidup dalam dunia yang ditemukan oleh sistem. Nah, Mhm, ia hanya mengikuti peran yang diberikan, akan tetapi saat ini ia itu memilih untuk melawan dan mengambil resiko memilih pil merah. Nah, mhm, ia juga mulai membentuk dirinya sendiri dengan setiap korek, keputusan. Nah, Neo mhm, ini menciptakan esensinya sendiri, yaitu Satre, menekankan bahwa kebebasan ini datang dengan tanggung jawab dan pilihan yang otentik adalah esensi dan eksistensi manusia. Neo juga mhm, merupakan contoh nyata bagaimana seseorang ini bisa mengukir makna hidup melalui keberanian dan tanggung jawab atas pilihannya. Nah, jadi kesimpulannya itu perjuangan Neo dalam The Matrix ini mencerminkan pandangan Sartre tentang mhm, eksistensi di mana manusia bebas menentukan makna hidupnya melalui pilihan-pilihan yang otentik. Neo ini juga menunjukkan bahwa dengan keberanian untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi seseorang ya, itu dapat membentuk esensinya sendiri dan keluar dari sistem yang mengekang, gitu. oke. Jadi, eee, seperti kalau zaman sekarang itu Neo ini ya, lepas dari zona nyaman mungkin ya bisa dibilang ya, karena dia dia berani mengambil resiko, meminum pil merah itu ya, sehingga dia bisa, eee, membentuk dirinya sendiri yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oke, Iya. terima kasih, Cinta atas penjelasannya ya. Jadi, begitu teman-teman, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari semua perspektif dan kita pun juga telah mendengar bagaimana The Matrix dapat dianalisa melalui penjelasan dari Kak Novia tadi ya, ada Descartes ya mengenai keraguan metodis sebagai dasar pencarian kebenaran. Lalu juga tadi yang kedua sudah dijelaskan dengan Kak Nisa dari perspektif Hegel, di mana proses dialektis yang memungkinkan konflik menghasilkan kesadaran yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada penjelasan dari Kak Cika tadi mengenai sudut pandang dari Immanuel Kant, di mana pandangan mengenai batasan pengetahuan manusia yang menyuguhkan dunia fenomenal versus realitas nomena. Dan yang terakhir baru saja kita dengar dari Sinta menjelaskan dari perspektif Sartre, di mana kebebasan dan tanggung jawab individu untuk menciptakan makna hidup. Jadi jika kita mengupas dari film The Matrix melalui kacamata para filsuf, di sini membuat kita semua berlima menyadari bahwa di film ini tidak hanya soal action, ya, karena kita bisa melihat di film Matrix ini memang banyak sekali aksi-aksi yang di luar nalar gitu ya. Tapi tidak hanya itu, melainkan juga tentang pencarian makna dan kebebasan. Nah, semoga diskusi kita hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mempertanyakan dan mendalami realitas yang kita jalani. Maka dari itu, terima kasih untuk Novia, Nisa, Cika, dan Sinta ya atas perspektif perspektif yang sudah dijelaskan tadi. Dan terima kasih juga tentunya kepada para sobat filsuf yang telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Thank you. See you, thank you Kak. Bye. Yuk.